Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara dimanapun berada, kita bersyukur pagi hari ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri sebuah judul, yaitu Pahit Menjadi Manis. Judul firman Tuhan pagi hari ini yaitu Pahit Menjadi Manis. Langsung saja kita buka ayat pokok kita di dalam Keluaran 15 ayat 22 sampai 27. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan ayat 22 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. 23, sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Nah, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pahit, ya demikianlah orang menyebutnya. Sebuah rasa yang tidak semua orang menyukainya. Pahit juga berarti tidak menyenangkan hati, menyedihkan, menyusahkan hati. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, demikianlah yang dialami bangsa Israel. Setelah melewati Laut Merah dengan cara yang supranatural, bangsa Israel ini harus berjalan melewati padang gurun Syur selama 3 hari lamanya dengan tidak mendapatkan air yang cukup. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan 3 hari berjalan di padang gurun tanpa air yang cukup. Pasti mereka sangat kelelahan. Pasti mereka sangat kehausan, tidak bersemangat, dan lebih sensitif. Nah, setelah lamanya berjalan sampailah mereka pada sebuah tempat yang namanya Mara. Nah, di daerah Mara mereka menemukan air. Wah, mungkin mereka sangat senang karena di tempat itu ada airnya. Mungkin ini adalah waktu yang tepat untuk memuaskan dahaga mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi amat disayangkan, air yang di daerah Mara tersebut ternyata tidak dapat diminum karena pahit rasanya. Hal ini menambahkan kekecewaan bagi bangsa Israel dan membuat bangsa ini menjadi bersungut-sungut, marah, ngomel, komplain, dan sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak selalu perjalanan hidup kita ini mengalami suatu keadaan yang baik-baik saja. Tidak selalu perjalanan hidup kita ini mengalami sesuatu yang enak-enak saja, yang manis-manis saja. Ada kalanya perjalanan itu akan ada kalanya perjalanan itu akan ada rasa tidak menyenangkan, menyusahkan hati, penuh kekecewaan terhadap keluarga, mungkin teman, rekan pelayanan, bahkan terhadap Tuhan. Rasa inilah yang disebut kepahitan. Nah, kepahitan ini kalau kita biarkan terus-menerus tinggal di dalam kehidupan kita, dampaknya akan serius. Dampaknya akan sangat-sangat buruk di dalam kehidupan kita maupun orang lain di sekitar kita. Ibrani 12 ayat 15 di sana mencatat bahwa dampak dari kepahitan itu sangat-sangat luar biasa. Yang pertama, akan menimbulkan kerusuhan, kekacauan, keributan. Selanjutnya akan menimbulkan mencemarkan banyak orang, dikatakan dalam Ibrani. Jadi dampaknya begitu buruk di dalam kehidupan kita, menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kekacauan, ya, mencemarkan banyak orang. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ingatlah,
Apapun situasi kita saat ini, akan selalu ada kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam situasi kita. Nah, sekarang bagaimana kita mengalahkan kepahitan ini dalam kehidupan kita? Keluaran 15 ayat 25 berkata seperti ini. Musa berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Nah, waktu mereka di dalam keadaan yang buruk, ya, mereka kehausan, ya, mereka berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan tunjukkan sebuah kayu yang dilemparkan ke dalam air itu. Dan air itu singkat kata menjadi manis. Nah, secara alegori mungkin kayu itu berbicara tentang salib Kristus. Beberapa penafsir mengatakan seperti itu. Nah, apapun yang menjadi kepahitan kita, ya, pada pagi hari ini, bawalah semua pengalaman perasaan kita yang pahit itu kepada Tuhan. Ceritakanlah pengalaman kepahitan itu kepada Tuhan. Sampaikan itu kepada Tuhan. Apa yang saudara Bapak Ibu hadapi, perasaan yang bagaimana yang menurut Bapak Ibu yang mengganggu kehidupan kita, sampaikan itu kepada Tuhan. Bawalah semua. Berdamailah dengan keadaanmu, berdamailah dengan situasimu, lepaskan pengampunan kepada orang-orang mungkin yang membuat kita sakit hati, membuat kita sakit hati, membuat kita marah, membuat kita kecewa. Lupakan kesalahan yang telah mereka lakukan terhadap kita. Berdamailah terhadap keadaanmu. Saya percaya kalau ini kita lakukan, Tuhan pasti merubah sesuatu yang pahit dalam hidup kita menjadi sesuatu yang manis. Nah, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, di Kolose 3 ayat yang ke-12 sampai 15 demikian firman Tuhan. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang yang lain apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Sekali lagi saya bacakan, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuat jugalah demikian. Jadi yang menjadi dasar kita, pengampunan kita kepada orang lain, yang menjadi tolak ukur kita, yaitu seperti Tuhan telah mengampuni kehidupan kita, demikianlah kita perlu mengampuni orang yang bersalah di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa bersama-sama dengan saya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah jadikan kami anak-anak yang kuat, anak-anak yang luar biasa dalam Tuhan. Kami serahkan hidup kami Tuhan. Berkati usaha pekerjaan kami. Berkati Tuhan studi anak cucu kami Tuhan. Kami percaya pagi hari ini kami menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut hari yang indah ini dengan penuh ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Yang